Lalu bagaimana sikap kita? Sedangkan Abizar juga belum mengkonfirmasi apakah itu betul dirinya atau bukan. Tersebar sebuah foto mirip Abizar di Twitter X sedang berfoto selfie dengan gaya yang tidak pantas. Baru-baru ini sosial media dikagetkan dengan sebuah foto yang mirip dengan putra Umi Pipik Abizar, di mana foto tersebut merupakan seorang pemuda yang sedang selfie dengan pemandangan yang tidak baik. Foto tersebut tersebar luas dan di-share berkali-kali oleh netizen di aplikasi tersebut. Lalu benarkah dan seperti apa kebenarannya? Mari kita simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, kita sama-sama akan membahas sebuah berita yang sangat viral. Ini merupakan artis yang digandrungi oleh kaula mudi. Banyak wanita yang mengagumi sosok artis ini. Ia adalah Abizar, putra dari Ustazah Umi Pipik dan almarhum Uje. Di mana ada sebuah akun di sosial media X yang menyebarkan sebuah foto mirip Abizar. Dan foto tersebut merupakan foto yang sangat tidak pantas, karena di dalamnya itu menampilkan sesuatu yang harus ditutupi, karena itu adalah sebuah aurat. Lalu para netizen pun terbagi menjadi beberapa golongan ketika menyikapi kasus yang satu ini. Ada netizen yang mungkin sangat kecewa atas apa yang dilakukan oleh Abizar. Ada juga netizen yang tidak percaya bahwa itu merupakan foto Abizar dan berharap itu bukanlah Abizar. Tetapi ada juga netizen yang bersikap netral tentang berita yang satu ini. Lalu bagaimana sikap kita? Sedangkan Abizar juga belum mengkonfirmasi apakah itu betul dirinya atau bukan. Oke, mari kita bahas terlebih dahulu sebenarnya hikmah apa yang kita bisa ambil dari kejadian yang satu ini. Yang pertama, kita jangan langsung mengiyakan apakah betul itu Abizar atau bukan. Ingat bahwa hari ini teknologi begitu canggih, ada AI, ada edit foto. Tentunya hal ini sangat bisa sekali dilakukan oleh orang-orang yang memang melek teknologi. Dan bisa saja itu merupakan sebuah editan. Jadi jangan termakan oleh berita. Nah, kalau misalkan itu merupakan foto yang benar, merupakan foto Abizar, kita tidak bisa juga menghukumi Abizar secara langsung tanpa kita mengetahui apa latar belakang dari foto tersebut. Karena kembali lagi, setiap orang itu punya rahasia yang tentunya tidak harus di-share kepada semua orang. Nah, ini yang harus kita selalu berpikir ketika ada sebuah kejadian, apalagi itu berkaitan dengan sebuah aib, jangan serta-merta kita berpikir negatif. Kita harus selalu berpikir positif terlebih dahulu. Yang itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa prasangka yang jelek itu merupakan sebuah dari kesalahan dan termasuk dari dosa. Ingat, inna ba'dudh-dhanni ismun. Ada sebagian prasangka yang berakibat dosa, yaitu prasangka yang buruk. Oleh karena itu jangan dulu kita berprasangka buruk ya, apalagi kita langsung menjudge dan ikut men-share video ataupun foto tersebut. Ingat ya, ketika kita melakukan hal yang kita anggap itu adalah suatu hal yang benar, misalkan men-share, ini Abizar bener nih fotonya seperti ini, lalu di-share, diberitakan kepada orang lain, hati-hati. Itu jadinya jadi fitnah. Kalau misalkan itu belum tentu benar. Ingat, al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu bisa berdampak lebih besar daripada adanya pembunuhan.
Jadi jangan sampai kita itu serta-merta mengiyakan lalu ikut menyebarkan. Bahkan harusnya kita itu menutupi. Kita mencoba untuk berpikir positif dan menutupi hal itu. Ingat, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aib orang lain, orang yang mencoba menutupi kesalahan orang lain, itu Allah akan tutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Nah, ingat ya. Jadi hari ini begitu gampangnya meng-share sebuah foto, padahal foto tersebut adalah aib yang harus ditutupi. Ini malah berbondong-bondong mencoba men-share. Aduh, nauzubillahi min zalik ya. Ini adalah suatu hal yang dilarang dalam agama Allah. Dan kita juga tidak tahu ini latar belakangnya seperti apa, karena fotonya itu seperti foto zaman dahulu ya. Kalau dilihat katanya seperti foto zaman dahulu kala, bukan zaman sekarang. Artinya itu adalah masa lalu, dan setiap orang itu pasti memiliki masa lalu, dan setiap orang itu masa lalunya tidak selalu cerah, ada masa lalu gelap, dan masa lalu gelap itu bisa kita ubah menjadi masa lalu yang kelam bisa menjadi masa depan yang cerah. Seperti itu. Jadi kalau sudah masa lalu jangan diungkit-ungkit, apalagi kita mengungkit kesalahan orang yang sudah ditobati. Itu tidak ada hak untuk kita. Ingat, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan lalu ia bertobat, maka seakan-akan dia sudah tidak melakukan dosa tersebut. Ya, bahwa man taba min dzambin kaman la dzambalah. Barang siapa yang bertobat dari sebuah dosa dengan taubatan nasuha, maka seakan-akan dia itu sudah tidak ada dosa tersebut. Maka sudah, kita tutup ratapi kalau ada orang di masa lalu melakukan kesalahan, jangan kita ikut serta-merta meng-share, oh dia tuh pernah gini, pernah gini, pernah gini. Ingat, itu masa lalu dan ia sudah bertobat. Tidak ada hak sedikit pun untuk kita untuk untuk menjatuhkan seseorang dengan masa lalu yang sudah berlalu. Harusnya kita itu melihat dia hari ini, dia sekarang menjadi orang yang baik, dia seorang yang mungkin taat dalam agama. Jadi jangan sampai kita itu menjadi seorang hakim lalu bisa menyalahkan seorang dengan masa lalunya. Ingat, ingat, dan ingat. Ketika orang yang punya masa lalu kelam lalu memperbaiki diri dan husnul khatimah, itu adalah seseorang yang akan masuk surga Allah. Dan ingat juga, orang yang punya masa lalu baik lalu berbuat dosa, menyalahkan orang lain, memfitnah orang lain, dan menghina orang lain atas masa lalunya, berarti itu adalah orang yang su'ul khatimah. Ingat bahwa ada sebuah hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihil kitab fayamalu bi ahlin nar fayadkhuluha. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ingat, ada seseorang di antara kalian semua yaitu selalu beramal baik, selalu melakukan amal soleh, bahkan yaitu sangat dekat dengan surga, saking dekatnya cuman jaraknya satu siku saja dengan surga. Tetapi ternyata kitab Allah, catatan Allah, takdir Allah berkata lain. Ternyata ia di akhir hayatnya malah melakukan amalan-amalan ahli neraka. Di antaranya mengunjing, menggibah, memfitnah, mengungkit masa lalu kelam orang yang sudah bertobat. Maka akhirnya apa? Ia masuk neraka. Dalam hadis lanjutannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihil kitab fayamalu bi ahlil jannah fayadkhuluha. Sebaliknya, ada seorang di antara kalian yang mungkin selama hidupnya di masa lalunya berbuat hal-hal yang termasuk dari pekerjaan ahli neraka, hingga diceritakan saking ia tuh suka melakukan kesalahan, neraka itu jaraknya dengan orang tersebut tinggal satu siku. Tetapi takdir Allah berkata lain. Ia di akhir hayatnya melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, bertobat kepada Allah, dan melakukan amal-amalan ahli surga, maka ia ada dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga Allah. Ingat, kita juga punya dosa, kita juga punya aib. Harusnya kita ingat aib kita juga, harusnya kita tutupi aib kita juga. Bukan serta-merta seakan diri suci dan menjudge orang lain lalu menceritakan masa lalu orang lain. Na'udzubillahi min dzalik, itu adalah di antara amalan-amalan ahli neraka.
Yuk, kita perbaiki diri kita. Jangan serta-merta kita seakan kita adalah orang yang suci, ahli surga. Kita coba untuk menutupi aib orang lain, karena Allah juga akan menutupi aib kita ketika kita menutup aib orang lain. Itu mungkin netizen hikmah yang kita bisa ambil dari kisah atau dari kasus beritanya Abizar. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu channel ini untuk tetap istiqomah memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa menjadi pencerahan untuk semuanya dengan cara like videonya, subscribe channel Adam History. Jangan lupa komentar untuk pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.